Menguak tabir tragedi Klender 1998, luka bangsa yang tak kunjung kering. Selamat malam, saya Sin Hyde. Malam ini, kita akan kembali menelusuri salah satu ledakan paling kelam dalam sejarah modern Indonesia, tragedi Mall Klender, atau yang dulu dikenal sebagai Yogya Plaza Klender, pada Mei 1998. Sebuah peristiwa yang bukan hanya tentang amuk massa dan penjarahan, tetapi juga tentang ratusan nyawa yang hilang dalam kobaran api, meninggalkan duka mendalam, dan pertanyaan yang tak sepenuhnya terjawab hingga kini. Peristiwa ini adalah cermin dari kerapuhan sosial dan gejolak politik yang mengguncang sendi-sendi bangsa pada masa itu. Sebuah episode yang menuntut kita untuk tidak pernah lupa. Video ini akan mengupas secara mendalam, lapis demi lapis, peristiwa tragis yang terjadi di Mall Klender. Kita akan mencoba memahami konteks kerusuhan Mei 1998 yang melatar belakanginya, dampak mengerikan yang menimpa etnis Tionghoa, hingga kronologi penjarahan dan pembakaran mall yang merenggut ratusan jiwa. Narasi yang akan saya sampaikan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, dan untuk kemudahan pemirsa akan disertai dengan subtitle bahasa Indonesia. Sumber informasi yang kami kumpulkan berasal dari berbagai referensi, termasuk liputan investigatif di YouTube, data dari Wikipedia dan berbagai ensiklopedia, serta artikel-artikel mendalam dari website terkait yang kredibel, demi menyajikan gambaran yang sekomprehensif mungkin. Kita akan menyelami kisah-kisah para korban, menelisik berbagai spekulasi mengenai penyebab kebakaran, hingga menyentuh sisi mistis yang menyelimuti reruntuhan tragedi ini. Lebih dari sekadar mengingat, tujuan kita adalah untuk belajar, untuk memahami, dan untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan pernah terulang lagi di bumi pertiwi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang kritis, untuk menghormati mereka yang telah tiada dan memperkuat kewaspadaan kita sebagai bangsa. Bara dalam sekam, kerusuhan Mei 1998, pemicu penjarahan di Tanah Jawa. Tahun 1998 adalah tahun yang teramat berat bagi Indonesia. Krisis moneter yang menghantam Asia Tenggara sejak pertengahan 1997 mencapai puncaknya, melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali, nilai tukar rupiah anjlok drastis, dan gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade semakin memuncak, menuntut reformasi dan perubahan. Suhu politik memanas, demonstrasi mahasiswa semakin masif, dan tuntutan agar Presiden Soeharto mundur menggema di seluruh penjuru negeri. Ini adalah latar belakang yang rapuh, sebuah kondisi sosial yang ibarat sekam kering, hanya menunggu percikan api untuk terbakar hebat. Percikan itu akhirnya muncul. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak aparat saat demonstrasi damai, menjadi pemicu utama ledakan amarah kolektif. Kabar duka ini menyebar dengan cepat, membangkitkan simpati dan kemarahan yang luar biasa. Keesokan harinya, Jakarta membara. Kerusuhan pecah di berbagai titik, awalnya terkonsentrasi di sekitar kampus-kampus dan pusat-pusat pemerintahan, namun dengan cepat meluas menjadi aksi anarkis yang tak terkendali. Massa turun ke jalan, meluapkan frustrasi dan kemarahan mereka. Gedung-gedung dibakar, fasilitas umum dirusak, dan suasana mencekam menyelimuti ibu kota. Dari Jakarta, api kerusuhan ini dengan cepat menjalar ke berbagai kota besar lainnya di Pulau Jawa, bahkan hingga ke beberapa daerah di luar Jawa. Kota-kota seperti Solo, Surabaya, Medan, Palembang, dan Lampung turut merasakan gelombang kekacauan. Pola yang terjadi hampir serupa demonstrasi yang berujung pada kerusuhan, perusakan, dan yang paling mengerikan, penjarahan massal. Toko-toko, pusat perbelanjaan, dan bahkan rumah-rumah pribadi menjadi sasaran amuk massa. Aksi penjarahan ini tidak lagi pandang bulu, meski pada beberapa kasus terlihat adanya pola penargetan terhadap kelompok atau etnis tertentu, yang semakin memperkeruh suasana dan menambah daftar panjang korban. Aparat keamanan seolah lumpuh, tak mampu membendung gelombang massa yang begitu besar dan beringas. Ada banyak spekulasi mengenai siapa yang bermain di balik layar, siapa yang memprovokasi dan mengarahkan massa. Namun yang pasti, kerusuhan Mei 1998 telah membuka kotak Pandora kekerasan dan anarkisme.
Penjarahan tidak hanya didorong oleh motif ekonomi semata, tetapi juga oleh akumulasi kemarahan, frustrasi, dan hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan otoritas. Ini adalah babak awal dari serangkaian tragedi yang akan mengikuti, termasuk peristiwa memilukan di Mall Klender yang menjadi simbol dari betapa brutalnya hari-hari kelam di bulan Mei tahun itu. Luka etnis Tionghoa, sasaran kemarahan di tengah badai kerusuhan. Di tengah pusaran kerusuhan Mei 1998 yang melanda negeri, satu kelompok masyarakat merasakan dampak yang luar biasa pedih dan mendalam, masyarakat etnis Tionghoa. Sejarah mencatat, dalam berbagai gejolak sosial dan politik di Indonesia, etnis Tionghoa kerap kali menjadi kambing hitam, sasaran kemarahan dan frustrasi kolektif. Stigma sebagai kelompok yang dominan secara ekonomi, meski tidak sepenuhnya akurat dan mengabaikan keragaman di dalam komunitas Tionghoa sendiri, seringkali dieksploitasi untuk memicu sentimen anti-Tionghoa. Pada Mei 1998, narasi-narasi kebencian ini kembali dimunculkan, mengarahkan amuk massa kepada mereka. Dampak sosial yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa sungguh mengerikan. Rumah-rumah mereka diserang, dirusak, dan dijarah. Toko-toko dan usaha milik mereka menjadi target utama pembakaran dan penjarahan. Rasa aman seketika lenyap, digantikan oleh teror dan ketakutan yang mencekam. Banyak keluarga Tionghoa terpaksa mengungsi, meninggalkan harta benda mereka demi menyelamatkan nyawa. Tidak sedikit yang memilih untuk eksodus ke luar negeri, mencari perlindungan dan jaminan keselamatan yang tidak lagi mereka rasakan di tanah air sendiri. Stigma dan diskriminasi semakin menguat, menciptakan jurang pemisah dan rasa saling curiga yang butuh waktu lama untuk dipulihkan. Secara ekonomi, kerugian yang diderita komunitas Tionghoa tak terhitung nilainya. Ribuan usaha, mulai dari toko kelontong kecil hingga perusahaan besar, hancur lebur dalam sekejap. Aset-aset mereka dijarah, modal usaha hilang, dan mata pencaharian lenyap. Ini bukan hanya kerugian material bagi individu dan keluarga, tetapi juga pukulan telak bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Mengingat kontribusi signifikan komunitas Tionghoa dalam berbagai sektor ekonomi. Pemulihan ekonomi bagi mereka yang menjadi korban berjalan lambat dan penuh tantangan, dibayangi oleh trauma dan ketidakpastian akan masa depan. Banyak yang harus memulai kembali dari nol, dengan luka batin yang tak mudah terobati. Lebih dari sekadar kerugian materi dan sosial, dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa akibat kerusuhan Mei 1998 sangatlah dalam dan membekas. Trauma kolektif akibat kekerasan, penjarahan dan ancaman terhadap nyawa anggota keluarga meninggalkan luka batin yang sulit disembuhkan. Perasaan tidak aman, kecemasan dan depresi menghantui banyak korban. Peristiwa ini juga mengguncang identitas mereka sebagai warga negara Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang penerimaan dan perlindungan dari negara. Generasi muda Tionghoa yang menyaksikan atau mengalami langsung kengerian Mei 1998 membawa beban memori ini, yang turut membentuk pandangan mereka terhadap sejarah dan masa depan bangsa. Jeritan tak terdengar, kekejaman seksual dan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa. Di antara berbagai bentuk kekerasan yang mewarnai kerusuhan Mei 1998, terdapat satu aspek yang paling brutal dan seringkali berusaha ditutupi, yaitu kekerasan seksual sistematis dan pembunuhan yang menargetkan perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa. Ini adalah sisi tergelap dari tragedi kemanusiaan tersebut. Sebuah luka yang teramat dalam dan menyisakan trauma berkepanjangan tidak hanya bagi para korban, tetapi juga bagi seluruh komunitas. Mengungkap fakta ini bukanlah untuk membuka luka lama tanpa tujuan, melainkan untuk mengakui kebenaran pahit dan memastikan bahwa keadilan, meskipun terlambat, tetap diperjuangkan. Kebrutalan ini menunjukkan betapa rendahnya martabat manusia bisa diinjak-injak ketika kebencian etnis dibiarkan merajalela. Laporan-laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta, TF, kerusuhan Mei 1998, serta berbagai organisasi hak asasi manusia mencatat puluhan hingga ratusan kasus perkosaan massal dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa. Kekejaman ini terjadi di berbagai lokasi, mulai dari rumah pribadi, toko, hingga di jalanan. Para pelaku yang seringkali bergerak dalam kelompok melakukan tindakan biadab ini dengan penuh kesadaran,
seringkali disertai dengan penyiksaan fisik dan verbal yang merendahkan. Banyak korban yang memilih diam karena rasa malu, takut akan stigma sosial dan ancaman lebih lanjut dari para pelaku. Kesaksian yang berhasil dikumpulkan melukiskan horor yang tak terbayangkan. Selain kekerasan seksual, banyak anggota masyarakat etnis Tionghoa yang juga menjadi korban pembunuhan. Beberapa dibunuh saat rumah atau toko mereka diserang dan dibakar. Sementara yang lain menjadi sasaran amuk massa yang membabi buta. Kekejaman ini tidak pandang usia maupun jenis kelamin. Laporan mengenai penemuan mayat-mayat dengan kondisi mengenaskan di berbagai lokasi kerusuhan menjadi bukti bisu dari kebrutalan yang terjadi. Kurangnya perlindungan dari aparat keamanan pada saat-saat kritis tersebut semakin memperparah situasi, membiarkan para pelaku leluasa melancarkan aksi keji mereka tanpa rasa takut akan hukuman. Perjuangan untuk mencari keadilan bagi para korban kekerasan seksual dan pembunuhan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 adalah jalan yang panjang dan terjal. Meskipun ada pengakuan dari beberapa pihak mengenai terjadinya kekerasan ini, proses hukum terhadap para pelaku seringkali berjalan lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Ada upaya-upaya penyangkalan dan minimalisasi skala kekejaman yang terjadi, yang semakin menambah luka bagi para korban dan keluarga mereka. Mengingat dan membicarakan tragedi ini, termasuk aspek kekerasan seksual dan pembunuhan, adalah bagian penting dari upaya kita untuk mencegah terulangnya sejarah kelam dan membangun masyarakat yang lebih menghargai hak asasi manusia. Chapter 4, Api menjalar, eskalasi kerusuhan dan penjarahan di jantung Jawa. Setelah Jakarta dilanda gelombang kerusuhan hebat pasca tragedi Trisakti, api kekacauan tidak berhenti di ibu kota. Ia menjalar dengan cepat menyebar ke berbagai kota dan daerah lain di Pulau Jawa, menciptakan sebuah panorama kehancuran dan ketakutan yang meluas. Pulau Jawa sebagai pusat populasi dan ekonomi Indonesia menjadi panggung utama dari eskalasi kerusuhan dan penjarahan yang menandai hari-hari kelam di bulan Mei 1998. Setiap daerah memiliki dinamikanya sendiri, namun benang merah kekerasan dan anarkisme tak begitu jelas menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, seolah ada sebuah skenario besar yang sedang dimainkan. Kota-kota seperti Solo di Jawa Tengah misalnya, menjadi salah satu titik dengan tingkat kerusuhan yang sangat parah. Solo yang memiliki sejarah panjang ketegangan sosial dan politik, seolah meledak. Penjarahan dan pembakaran menyasar pusat-pusat bisnis, toko-toko, dan properti milik etnis Tionghoa. Situasi serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana massa bergerak merusak dan menjarah berbagai fasilitas publik dan pusat perbelanjaan. Bahkan kota-kota yang lebih kecil pun tidak luput dari amuk massa. Pola yang terjadi seringkali dimulai dengan konsentrasi massa, provokasi, lalu diikuti dengan aksi perusakan dan penjarahan yang masif dan sulit dikendalikan oleh aparat keamanan yang jumlahnya terbatas atau terkesan membiarkan. Beberapa faktor diduga kuat berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran kerusuhan ini. Pertama, penyebaran informasi dan disinformasi melalui berbagai saluran, termasuk kabar dari mulut ke mulut dan mungkin juga melalui media tertentu yang memprovokasi. Kedua, adanya dugaan peran aktor-aktor intelektual atau kelompok terorganisir yang sengaja memobilisasi massa dan mengarahkan kemarahan mereka untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk destabilisasi politik. Ketiga, lumpuhnya aparat keamanan dan penegak hukum di banyak daerah yang memberikan ruang bagi massa untuk bertindak tanpa rasa takut. Kepercayaan publik terhadap institusi negara berada di titik nadir, menciptakan vakum otoritas yang dimanfaatkan oleh para perusuh. Skala penjarahan yang terjadi sungguh masif. Barang-barang elektronik, sembako, pakaian, perabot rumah tangga hingga kendaraan bermotor dijarah dari toko-toko dan gudang. Para penjarah datang dari berbagai lapisan masyarakat, didorong oleh berbagai motif, dari kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat krisis, oportunisme murni, hingga sekadar ikut-ikutan dalam euforia massa yang destruktif. Atmosfer yang tercipta adalah atmosfer hukum rimba, di mana norma dan nilai sosial seolah lenyap. Kerugian material akibat penjarahan ini mencapai triliunan rupiah. Namun kerugian sosial dan psikologis, berupa trauma dan hilangnya rasa aman, jauh lebih besar dan sulit untuk dipulihkan. Chapter 5, Yogya Plaza, Klender, sasaran amuk di pusaran badai Mei 1998.
Di tengah gelombang kerusuhan dan penjarahan yang melanda Jakarta pada Mei 1998, salah satu pusat perbelanjaan yang menjadi target amuk massa dan akhirnya menjadi simbol tragedi adalah Yogya Plaza Klender, yang kini lebih dikenal sebagai Mall Klender. Terletak di kawasan Klender, Jakarta Timur, sebuah area padat penduduk dengan dinamika sosial ekonomi yang beragam. Mall ini pada masanya merupakan salah satu destinasi belanja dan hiburan penting bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya menjadi representasi denyut nadi aktivitas ekonomi lokal, tempat di mana berbagai lapisan masyarakat berinteraksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketika kerusuhan Mei 1998 meletus dan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru Jakarta, kawasan Jakarta Timur termasuk Klender tidak luput dari sasaran. Informasi mengenai penjarahan di berbagai tempat lain dengan cepat sampai ke telinga warga. Pada tanggal 14 Mei 1998, suasana di sekitar Yogya Plaza Klender mulai memanas. Massa dalam jumlah besar mulai berkumpul, terpancing oleh situasi umum dan mungkin juga oleh provokasi dari pihak-pihak tertentu. Awalnya situasi masih terkendali, namun seiring bertambahnya jumlah massa dan meningkatnya tensi, kondisi menjadi semakin tidak menentu. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi tampak kewalahan menghadapi gelombang massa yang terus membesar. Memasuki hari berikutnya, tanggal 15 Mei 1998, situasi di Yogya Plaza Klender mencapai puncaknya. Massa yang sudah tidak terkendali berhasil menerobos masuk ke dalam gedung pusat perbelanjaan tersebut. Aksi penjarahan pun dimulai. Berbagai barang dagangan, mulai dari pakaian, elektronik, hingga bahan makanan, menjadi sasaran. Pintu-pintu toko di dalam mal dirusak, etalas dipecahkan, dan barang-barang dijarah tanpa ampun. Suasana di dalam mal menjadi sangat kacau, hiruk-pikuk oleh teriakan massa, suara pecahan kaca, dan orang-orang yang berlarian membawa barang jarahan. Tidak ada lagi aturan, yang ada hanyalah euforia, perusakan, dan pengambilan paksa. Di luar mal, situasi tidak kalah mencekam. Massa terus berdatangan, sebagian ikut menjarah, sebagian lagi hanya menonton. Asap mulai terlihat dari beberapa titik, menambah kepanikan. Sementara di dalam, ribuan orang termasuk para penjarah dan kemungkinan juga pengunjung atau karyawan yang terjebak berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka tidak menyadari bahwa dalam beberapa jam ke depan, pusat perbelanjaan yang sedang mereka jarah itu akan berubah menjadi neraka jahanam, sebuah perangkap api yang akan merenggut ratusan nyawa. Ini adalah detik-detik menjelang salah satu tragedi kebakaran paling mematikan dalam sejarah kerusuhan di Indonesia. Chapter 6, Api di Yogya Plaza Klender, disengaja atau kelalaian fatal. Ketika Yogya Plaza Klender dilalap si jago merah pada Jumat, 15 Mei 1998, pertanyaan besar yang segera muncul dan terus menggema hingga kini adalah, apakah kebakaran tersebut jadi akibat kesengajaan, ataukah merupakan sebuah kecelakaan tragis di tengah kekacauan penjarahan? Kobaran api yang begitu cepat membesar dan melahap seluruh bangunan, menjebak ratusan orang di dalamnya, menyisakan misteri dan berbagai spekulasi yang belum sepenuhnya terpecahkan. Jawaban atas pertanyaan ini sangat krusial, tidak hanya untuk memahami kronologi peristiwa, tetapi juga untuk menentukan pertanggungjawaban atas hilangnya begitu banyak nyawa. Salah satu teori yang berkembang kuat adalah adanya unsur kesengajaan atau pembakaran terencana. Beberapa saksi mata mengaku melihat orang-orang tertentu yang diduga sengaja menyulut api di beberapa titik di dalam mal. Motifnya bisa beragam, mulai dari upaya untuk menghilangkan jejak penjarahan, memicu kepanikan yang lebih besar, hingga bagian dari skenario provokasi yang lebih luas untuk menciptakan kekacauan maksimal. Dugaan ini diperkuat oleh cepatnya api menjalar dan masifnya skala kebakaran, yang menurut beberapa pihak sulit terjadi jika hanya disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan semata dalam kondisi normal, meskipun kondisi saat itu jauh dari normal. Di sisi lain, teori mengenai kebakaran yang tidak disengaja juga memiliki dasar argumen. Di tengah hiruk-pikuk penjarahan, dengan ribuan orang berada di dalam gedung tanpa pengawasan, berbagai potensi pemicu api bisa saja terjadi. Misalnya, korsleting listrik akibat kerusakan instalasi saat penjarahan, puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh penjara, atau bahkan penggunaan api kecil oleh penjara untuk penerangan di area yang gelap yang kemudian lepas kendali.
Material yang mudah terbakar di dalam pusat perbelanjaan, seperti pakaian, plastik, dan bahan dekorasi, turut mempercepat penyebaran api begitu sumber api muncul. Kepanikan massa juga bisa menyebabkan tindakan-tindakan ceroboh yang berujung fatal. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan definitif yang diterima secara universal mengenai penyebab pasti kebakaran Yogya Plaza Klender. Penyelidikan resmi yang dilakukan pasca tragedi juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan semua pihak. Ada yang mengkritik kurangnya keseriusan dan transparansi dalam proses investigasi. Ketidakpastian ini terus menjadi sumber perdebatan dan spekulasi, menambah kepedihan bagi keluarga korban yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Apakah itu ulah provokator, kecerobohan massa, atau kombinasi keduanya? Yang pasti adalah api tersebut telah menciptakan salah satu episode paling tragis dalam sejarah kerusuhan Mei 1998. Ketika api mulai berkobar hebat dan dengan cepat melahap seluruh bangunan Yogya Plaza Klender, ratusan orang, yang sebagian besar adalah para penjara, namun mungkin juga termasuk karyawan toko atau pengunjung yang tidak sempat melarikan diri, terjebak di dalam. Pintu-pintu keluar yang terbatas, kepanikan massa, asap tebal yang menyesakkan, dan cepatnya api merambat ke seluruh penjuru gedung menciptakan sebuah perangkap maut yang mengerikan. Mereka yang berada di lantai atas menghadapi situasi yang paling sulit, dengan akses keluar yang semakin tertutup oleh api dan asap. Ini adalah gambaran neraka dunia yang nyata. Menurut kesaksian dan laporan, banyak korban yang terjebak karena berbagai alasan. Beberapa mungkin terlalu asyik menjarah dan tidak menyadari bahaya api hingga terlambat. Pintu-pintu darurat diduga ada yang terkunci atau terhalang oleh barang-barang jarahan. Gulungan asap hitam pekat dengan cepat memenuhi ruangan, menyebabkan disorientasi dan kesulitan bernapas, membuat upaya untuk mencari jalan keluar menjadi hampir mustahil. Kepanikan massal juga membuat orang saling berdesakan dan menghalangi jalur evakuasi. Suara teriakan minta tolong, tangisan, dan keputusasaan menggema di tengah kobaran api yang semakin ganas, namun bantuan tak kunjung datang tepat waktu. Jumlah pasti korban jiwa dalam tragedi kebakaran Yogya Plaza Klender sulit untuk dipastikan secara akurat. Namun perkiraan menyebutkan angka antara 200 hingga lebih dari 400 orang tewas terpanggang. Proses identifikasi korban pasca kebakaran menjadi sangat sulit karena kondisi jenazah yang hangus dan rusak parah. Banyak jenazah yang ditemukan dalam kondisi berpelukan, menunjukkan upaya terakhir untuk saling melindungi atau keputusasaan bersama. Tim forensik bekerja keras untuk mengidentifikasi para korban. Namun banyak di antara mereka yang akhirnya dimakamkan secara massal tanpa nama, menambah duka keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka tanpa kepastian. Kisah-kisah tragis dari para korban yang terpanggang hidup-hidup di dalam mal ini menjadi pengingat abadi akan brutalitas kerusuhan Mei 1998. Bayangkan penderitaan mereka di saat-saat terakhir, terperangkap dalam panas yang membakar dan asap yang menyesakkan, tanpa ada harapan untuk selamat. Petugas pemadam kebakaran dan relawan yang tiba di lokasi menghadapi pemandangan yang mengerikan dan tugas yang luar biasa berat. Tragedi ini bukan hanya sekadar angka statistik korban jiwa, tetapi kumpulan dari ratusan cerita individu yang hidupnya berakhir secara tragis dan mengerikan di tengah kekacauan sosial dan politik bangsa. Setelah tragedi kemanusiaan yang merenggut ratusan nyawa di Yogya Plaza Klender, puing-puing bangunan yang hangus tidak hanya menyisakan duka dan trauma, tetapi juga melahirkan berbagai cerita mistis yang menyelimuti kawasan tersebut. Kisah-kisah tentang penampakan arwah penasaran, terutama yang dikenal dengan sebutan hantu gosong, mulai beredar di kalangan masyarakat sekitar. Cerita-cerita ini, entah benar adanya atau hanya manifestasi dari trauma kolektif, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi pasca tragedi Mal Klender, menambah aura seram pada lokasi yang sudah syarat dengan kenangan pahit. Menurut cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, penampakan hantu gosong seringkali dikaitkan dengan arwah para korban yang tewas terpanggang di dalam mal. Deskripsi penampakannya beragam, namun umumnya merujuk pada sosok-sosok hitam legam seperti terbakar, terkadang mengeluarkan rintihan atau bau hangus yang menyengat. Beberapa warga sekitar atau mereka yang melintas di dekat lokasi mal pada malam hari mengaku pernah melihat atau merasakan kehadiran entitas-entitas tak kasat mata ini.
Area-area tertentu di sekitar mal seperti bekas tangga darurat atau lorong-lorong gelap sering disebut sebagai tempat favorit kemunculan mereka. Kisah-kisah mistis ini tidak hanya sekadar menjadi buah bibir, tetapi juga diabadikan dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita lisan turun-temurun, liputan media tentang sisi angker Mall Klender, hingga konten-konten horor di media sosial. Keberadaan cerita-cerita ini seolah menjadi cara masyarakat untuk memproses dan mengingat tragedi yang begitu mengerikan. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa arwah para korban belum tenang dan masih bergentayangan, mencari keadilan atau sekadar menyampaikan pesan dari alam lain. Bagi yang lain, ini adalah fenomena psikologis, di mana trauma dan kesedihan mendalam memanifestasikan diri dalam bentuk cerita supranatural. Terlepas dari kebenarannya, kisah-kisah mistis ini menunjukkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh tragedi Mall Klender. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu kematian massal yang tragis tak pelak akan selalu diselimuti oleh aura duka dan misteri. Cerita hantu gosong menjadi semacam penjaga memori kolektif yang secara tidak langsung terus mengingatkan masyarakat akan peristiwa kelam tersebut. Aura seram yang terbangun dari cerita-cerita ini juga mempengaruhi persepsi publik terhadap Mall Klender, bahkan setelah bangunan tersebut direnovasi dan kembali beroperasi, menjadikannya lebih dari sekadar pusat perbelanjaan biasa. Setelah tragedi kebakaran hebat yang meluluh lantakkan Yogya Plaza Klender dan merenggut ratusan nyawa pada Mei 1998, pertanyaan besar mengenai nasib bangunan tersebut pun muncul. Meninggalkannya sebagai monumen bisu tragedi, atau mencoba membangunnya kembali demi denyut ekonomi dan kehidupan masyarakat sekitar. Akhirnya, keputusan untuk membangun kembali dan memfungsikannya sebagai pusat perbelanjaan diambil. Proses rekonstruksi dan renovasi pun dilakukan, dengan harapan dapat menghapus jejak kelam masa lalu dan memulai lembaran baru. Nama pun berganti menjadi Mall Klender, atau juga dikenal sebagai Citra Mall Klender. Upaya untuk membangkitkan kembali Mall Klender tentu tidak mudah. Selain tantangan fisik pembangunan kembali, ada beban psikologis dan sejarah yang sangat berat. Para pengembang dan pengelola berusaha keras untuk menciptakan citra baru, menghadirkan tenant-tenant yang beragam, dan menarik kembali minat pengunjung. Secara fisik, bangunan mall yang baru tampak modern dan berbeda dari pendahulunya yang hangus terbakar. Aktivitas perdagangan kembali berjalan, toko-toko membuka pintunya, dan masyarakat sekitar, meski mungkin dengan perasaan campur aduk, mulai kembali mengunjungi mall tersebut untuk berbagai keperluan sehari-hari. Namun, meski telah bertransformasi secara fisik dan kembali beroperasi, banyak yang merasakan bahwa Mall Klender tidak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang tragedi masa lalunya. Aura seram dan mencekam, yang diperkuat oleh cerita-cerita mistis yang terus beredar, seolah tetap melekat pada bangunan tersebut. Beberapa pengunjung atau bahkan karyawan yang bekerja di sana mengaku masih merasakan suasana yang berbeda, terutama di area-area tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Kenangan akan ratusan jiwa yang tewas terpanggang di lokasi tersebut terlalu kuat untuk dihilangkan begitu saja oleh cat baru dan etalase yang berkilauan. Mall Klender kini berdiri sebagai sebuah paradoks, sebuah pusat aktivitas ekonomi yang modern, namun sekaligus sebuah situs memori kolektif yang syarat dengan duka dan misteri. Upaya untuk move on secara fisik telah dilakukan, tetapi luka batin dan jejak sejarah tak kasat mata tampaknya masih ada. Bagi banyak orang, terutama mereka yang mengetahui atau bahkan mengalami langsung kengerian Mei 1998, Mall Klender akan selalu lebih dari sekadar mall. Ia adalah pengingat akan kerapuhan kemanusiaan, brutalitas massa, dan tragedi yang tak seharusnya terjadi. Aura seramnya mungkin bukan hanya berasal dari cerita hantu, tetapi dari kesadaran akan sejarah kelam yang pernah terukir di sana. Di balik angka-angka statistik korban jiwa tragedi Mall Klender, terdapat kisah-kisah individu yang nasibnya berakhir tragis. Banyak di antaranya bahkan tidak pernah berhasil diidentifikasi. Ratusan jenazah yang hangus dan sulit dikenali menjadi tantangan besar bagi tim forensik. Akibatnya, banyak korban yang dimakamkan secara massal tanpa nama, meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian dan duka yang tak berujung. Mereka adalah suara-suara yang hilang, korban yang identitasnya terenggut bersama nyawanya dalam kobaran api, menambah lapisan kepedihan dalam tragedi kemanusiaan ini.
Bagi keluarga yang kehilangan anggotanya dalam peristiwa tersebut dan jenazahnya tidak pernah ditemukan atau teridentifikasi, hidup setelah tragedi adalah sebuah penantian panjang tanpa kepastian. Mereka tidak memiliki makam untuk diziarahi, tidak ada penutupan yang jelas atas kehilangan yang mereka rasakan. Setiap tanggal peringatan tragedi, luka itu kembali menganga. Pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang mereka cintai di saat-saat terakhirnya dan di mana jasadnya kini berada, terus menghantui. Ini adalah beban psikologis yang sangat berat, sebuah duka yang tak kunjung usai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil untuk mencari kejelasan, pengakuan, dan keadilan. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam menginvestigasi tuntas kasus kerusuhan Mei 1998, termasuk tragedi Mall Klender, dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan hilangnya nyawa. Perjuangan ini tidak mudah, seringkali dihadapkan pada tembok birokrasi, minimnya bukti yang kuat setelah sekian lama, dan mungkin juga keengganan politik untuk membuka kembali luka lama bangsa. Namun, semangat untuk mencari kebenaran dan keadilan tidak pernah padam. Tragedi Mall Klender dan nasib para korbannya, terutama yang hilang dan tak dikenal, adalah pengingat penting bagi kita semua tentang betapa berharganya nyawa manusia dan betapa berbahayanya ketika kebencian dan kekerasan massa dibiarkan merajalela. Mengenang mereka bukan hanya soal duka, tetapi juga soal tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk belajar dari sejarah, untuk tidak melupakan dan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan supremasi hukum. Agar suara-suara yang hilang itu tidak sia-sia, dan agar tragedi serupa tidak pernah kembali di masa depan. Pemirsa, kita telah menelusuri bersama jejak-jejak kelam tragedi Mall Klender 1998. Sebuah peristiwa yang bukan hanya merenggut ratusan nyawa secara brutal, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi para penyintas, keluarga korban, dan bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Dari gejolak sosial politik yang melatarinya, penjarahan yang membabi buta, hingga kobaran api yang menjadi neraka bagi mereka yang terjebak di dalamnya, setiap detail dari tragedi ini adalah cermin dari sisi gelap kemanusiaan yang bisa muncul ketika akal sehat dan nurani dikalahkan oleh amarah dan kebencian. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, untuk bersama-sama mencoba memahami dan merenungi. Kisah Mall Klender adalah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Ia hanya melahirkan penderitaan dan duka yang tak berkesudahan. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini memberikan Anda perspektif baru, tinggalkan komentar dengan pandangan dan refleksi Anda, serta subscribe channel Sinhide untuk terus mendapatkan konten-konten informatif dan menggugah lainnya. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Akhir kata, marilah kita jadikan tragedi Mall Klender dan seluruh rangkaian peristiwa kelam Mei 1998 sebagai pengingat abadi. Tetaplah waspada terhadap segala potensi konflik dan perpecahan. Rawatlah ingatan akan sejarah, bukan untuk membangkitkan dendam, tetapi untuk membangun kewaspadaan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya, sepahit apapun itu. Termstund hit dit sent spirit sing, climb the fires that can